Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas analisa market kripto sebelum FOMC atau pre-FOMC ya. Kita akan lihat beberapa skenario yang akan kita bahas nanti secara detail ya. Ini nanti saya akan bahas secara detailnya. Dan kemungkinan apa yang akan terjadi untuk harga Bitcoin juga ya. Kita akan lebih fokus terhadap harga Bitcoin. Kenapa? Karena memang kalau misalnya Bitcoin ternyata breakout, rata-rata altcoin juga akan mengalami hal yang serupa. Dan kalau misalnya Bitcoinnya turun, altcoin pun juga akan turun gitu ya. Jadi itu yang kita akan lihat ya ke arah Bitcoinnya, dan beberapa update juga mengenai berita-berita terbaru di market kripto ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan coba langsung masuk aja ke dalam pembahasan, dimana ini hanya beberapa jam sebelum FOMC, beberapa jam, mungkin 2-3 jam lagi FOMC. Namun kita akan coba update dulu. Kalau teman-teman nanti yang lihat videonya setelah FOMC, bisa dilihat juga nih apakah analisanya akurat atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk update market saat ini sedikit mengalami koreksi 0,66% gitu ya. Bitcoin di level 20.400, Ethereum di level 1.500 ya, dan rata-rata ini beberapa mengalami penurunan walaupun ada yang lagi naik ya. Kita lihat dari sini Litecoin yang biasanya nggak naik, ini mengalami kenaikan cukup lucu ya, cukup menarik juga. Kenapa? Karena tiba-tiba Litecoin ini naik 11% seperti itu di saat market rata-rata mengalami penurunan. Dan biasanya sebenarnya ini hanya biasanya Litecoin itu pump biasanya ketika akan ada dump cukup besar gitu ya, kalau kita lihat berdasarkan pada saat Litecoin pump ya. Nah, kita akan lihat, tapi di sini ada BAT, ada Mina, dan ada beberapa kripto lainnya, tapi rata-rata ini mengalami penurunan sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak yang mengalami penurunan ya. Dan kita akan lihat FOMC nih. Apakah FOMC ini menentukan market akan breakout dan kita akan menuju bull market yang baru gitu ya, atau sebenarnya ini adalah menjadi opportunity atau kesempatan kita untuk mulai membeli kripto di harga yang lebih murah lagi ya. Karena saya rasa penentuan ini hanya dalam beberapa jam lagi gitu ya. Kita lihat untuk Fear and Greed di level 30 ya. Kita update beberapa berita dulu. Pertama dari Mas Dutcher, di mana CZ ya, CEO dari Binance, teman-teman harusnya sudah familiar, invest 500 juta, $500 million to help Elon Musk buy Twitter. Nah, lalu Binance ini launches, kalau teman-teman lihat, Binance ini baru aja launch Bluebird Index ya. Bluebird Index, kenapa namanya Bluebird bukan taksi ya? Bluebird Index. Bluebird Index ini Twitter ya, karena Twitter kan lambangnya burung yang warnanya biru seperti itu ya. Di sini compromising BNB, Doge sama Musk ya. Dan kita lihat dari sini, dia bilang is CZ hinting at this asset being used for Twitter payments ya, dalam kurung Bluebird gitu ya, karena kan Twitter kan warnanya burung biru seperti itu ya. Karena BNB, mungkin BNB bisa dipakai karena CZ membantu, ada Musk token juga ditambah dengan Dogecoin token seperti itu ya. Ini untuk official announcement di dalam Binance. Jadi ini perpetual gitu, ini bukan token tapi ini suatu indeks kripto ya. Sedikit beda dari yang sering kita bahas gitu ya. Jadi ini menentukan 3 kripto sekaligus gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, Musk sendiri pun kenaikannya cukup luar biasa kalau teman-teman lihat dari sini. Nah, lihat ya, pada saat ini indeksnya di announce, ini Musk naiknya berapa persen coba? Langsung naik 99% ya, 100% ini dalam 1 jam saja. Seperti itu ya. Kita lihat juga untuk beberapa hal lagi. Nah, ini juga big news, di mana JP Morgan execute its first live trade using DeFi. Jadi JP Morgan, teman-teman sudah familiar, sudah menggunakan DeFi ya. Dan saya rasa sendiri DeFi ini sebenarnya ada use casesnya gitu ya, ada kegunaannya, dan ini bagus karena institusi-institusi mulai menggunakan DeFi dan mungkin adopsinya akan tambah besar lagi gitu ya. Karena saat ini kan lebih banyak yang menggunakan traditional finance seperti itu ya. Di sini dia gunakan untuk depositnya. Kalau teman-teman lihat dari sini, untuk lebih detail, mereka trade masih stable coin sebenarnya, itu tokenized SGD atau Singapore Dollar. Ini di trading untuk Japan Yen ya, atau JPY gitu ya. Tapi ini dua-duanya adalah tokenized gitu ya. Dan ini digunakan di AAV di dalam Polygon ya. AAV sendiri adalah protokol DeFi salah satu yang terbesar saya rasa ya di Ethereum ya, mau Polygon pun kan layer 2. Jadi ya ini yang dilakukan oleh JP Morgan, sesuatu yang cukup besar ya. Tapi mungkin secara news
nggak terlalu big gitu ya. Tapi kalau kita dari sini JP Morgan sudah memulai, yang paling susah itu adalah pertamanya, first gitu ya. Ntar second, third itu mungkin akan terjadi lagi. Seperti itu. Ya. Lalu kita lihat juga, nah FOMC ini. Kita lihat FOMC ini jam 1 ya. Ini yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa refer ke video sebelumnya juga. Nah, kita akan lihat tanggalnya, jamnya, jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Ada dua hal yang sebenarnya teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah di statementnya juga gitu ya, dimana berapa banyak sih interest rate atau kenaikan suku bunga yang akan terjadi gitu ya. Apakah naik 50 basis point, 75 ataupun 100 ataupun gak naik gitu ya. Lalu yang berikutnya juga perhatikan FOMC press conference-nya juga pada saat si Jerome Powell pidato gitu ya. Apakah dia condong intonasinya lebih optimis atau lebih pesimis seperti itu. Namun saya lihat kenapa ini cukup besar. Karena di sini dilihat ya, dari look on chain before FOMC meeting, ini baru beberapa jam yang lalu ya. Alameda, salah satu research fund paling besar di kripto ya, transfer a total of $227 million ya, $227 stablecoin ke dalam FTX exchange. Ini mereka transfer sekitar 145 juta USDC dan 82 juta USDT ya. Dan ini menarik, kenapa? Karena biasanya ini ya bisa dibilang ini menjadi market maker, mereka pemain besar, big whale gitu ya. Ini mereka transfer fundingnya bisa beberapa hal, dimana mungkin mereka bisa buy the dip pada saat market turun, mereka siap untuk membeli untuk membuat push harga naik, atau mereka mulai ya memainkan gitu ya, karena fundingnya besar sekali ya, 227 juta seperti itu ya. Jadi ini harus hati-hati juga. Dan ini bisa di-track semuanya ya, karena memang kan digunakan dalam blockchain. Ya di sini kita lihat Alameda Research-nya. Di sini juga kelihatan. Ya, ini secara address dan historical transaction-nya ya. Begitu. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam FOMC. Tadi yang sempat saya bahas, di mana ada dua hal yang penting yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah rate hike-nya. Kira-kira berapa banyak sih yang akan dilakukannya oleh Federal Reserve, dan juga speech tone-nya gitu. Apakah dia lebih cenderung lebih negatif atau lebih positif? Seperti itu ya. Kita akan membahas kedua result ini ya, akan menunjukkan market direction-nya kemana gitu ya. Nah, kita akan bahas. Yang pertama kita lihat untuk rate hike-nya. Apakah saya melihat potensi rate hike 50 basis point gitu ya. Ini kan pertanyaannya. 50 basis point ini sebenarnya sangat-sangat bullish untuk market gitu. Kalau tiba-tiba 50 basis point yang keluar, saya rasa ini Bitcoin akan breakout. Ya, kemarin kita juga bahas kalau 50 basis point yang terjadi, artinya Federal Reserve ini pivot. Mereka mulai menjadi lebih smooth ya, lebih nggak terlalu agresif. Dan kemarin kita membahas JP Morgan bilang bisa naik sampai 10% gitu ya untuk S&P 500. Dan saya rasa kalau seperti itu Bitcoin pun bisa ke level 23.000, 24.000. Ya ini cenderung sangat bullish gitu ya. Jadi kalau misalnya ini terjadi 50 basis point, ya kemungkinan besar yang akan terjadi adalah market langsung naiknya tinggi gitu ya. Secara directionnya pun kemungkinan besar yang akan terjadi adalah full bullish gitu ya, langsung naik ke atas gitu ya. Artinya teman-teman yang buka posisi short di bawah sini, ini bisa hati-hati ke liquidate seperti itu ya. Ini yang mungkin bisa terjadi. Ya kembali lagi ini disclaimer on and do your own research. Ini kita hanya coba rough estimation, kita coba pembicaraan kasar kira-kira bagaimana movement dari market sendiri gitu ya, dari FOMC-nya. Selanjutnya kita bahas 75 basis point ya. 75 basis point ini mayoritasnya gitu. Kalau kita lihat dari secara probability, hampir 80% orang atau Federal Reserve-nya gitu ya, 80% hampir condong ke dalam 75 basis point di sini. Jadi kemungkinan pun saya rasa 75 basis point ini yang akan terjadi. Kalau teman-teman tanya, saya rasa apakah 50, 75 atau 100? Ya kemungkinan besar akan terjadi 75. Gitu ya. Ini hampir kebalikan juga ya. Jadi kalau 50 basis point ini full bullish, kalau yang ternyata adalah 100 basis point yang dipilih oleh Federal Reserve, itu full bearish gitu ya. Ini market mungkin damnya akan sangat besar. Gitu. Ini kalau seperti ini sebenarnya nggak usah nunggu ini FOMC press conference dan lain-lain, karena langsung cenderung lebih clear gitu ya. Apakah market full bearish atau full bullish ya? Apa langsung naik ya kalau 50 basis point ya. Langsung turun itu kalau 100 basis point gitu ya. Dan kalau misalnya 175 basis point ini bagaimana? Nah, ini yang sedikit
rancu gitu ya, sedikit membingungkan gitu ya. Kita harus lihat juga dari speech tone-nya sebenarnya ya. Speech tone-nya bagaimana? Apakah Federal Reserve ini akan lebih ke arah hawkish, negatif, atau lebih ke arah dovish, lebih positif, atau dia lebih ke arah netral. Tapi biasanya pun ya Federal Reserve ini akan memilih antara dua hal ini gitu ya. Mungkin lebih condong ke dalam hawkish kalau kita lihat dari beberapa data yang sempat kita bahas juga di video-video sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan ini yang kita bisa lihat juga, biasanya market ini bisa menggunakan ya, bisa cukup volatilitasnya bisa besar gitu ya. Artinya apa? Artinya bisa dua-dua side-nya kena gitu ya, wick up dan down atau wick down dan up. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman tahu lihat grafik ini, kita lihat Bitcoin misalnya gini ya, untuk gambaran saja, wick up dan down ya. Ini tadi ya, wick up dan down. Artinya ini seperti ini, misalnya dalam time frame 15 menit atau 5 menit gitu ya, kita lihat di time frame kecil ya, 5 menit volatilitasnya ini sangat-sangat tinggi. Jadi bisa jadi dalam 5 menit ini dia bisa naik tinggi sekali mungkin ya ke level 21.000 lalu turun ke bawah gitu. Ini artinya seperti apa? Jadi artinya pada saat dia naik seperti ini, orang-orang yang short ini akan terkena gitu istilahnya. Beberapa mungkin terkena likuidasi, lalu mereka udah ke liquidate baru diturunin, benar-benar di-dump seperti itu. Dan saya rasa movement seperti ini bisa terjadi sekali ya, wick up atau wick down dan up ya. Kalau wick down dan up ini lebih ke arah kebalikannya, market turun dulu gitu ya, mungkin Bitcoin turun sampai ke level 19 ribuan gitu ya, market panik baru di pump seperti itu ya. Dan biasanya selama beberapa FOMC terakhir pun kalau teman-teman perhatikan, ataupun CPI yang bisa terjadi itu seperti ini, wick up dan down atau nggak wick down dan up seperti itu. Jadi kalau misalnya naik, dia naik dulu awal-awal itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dia akan turun gitu ya. Dan kalau misalnya dia turun dulu, ya itu hati-hati karena dia bisa naik seperti itu. Ini yang cukup berbahaya ya, karena ini kalau teman-teman mencoba to time the market ini sangat susah gitu ya. Namun kalau teman-teman lihat ataupun menurut analisa saya sendiri, kemungkinan the Fed ini akan pilih 75 basis point, lalu mungkin lebih ke arah cenderung lebih hawkish dan negatif gitu ya. Dan awalnya mungkin pada 175 basis point, karena sesuai ekspektasi dari market, saya rasa mungkin market ini akan lebih naik ke atas, ataupun Bitcoin naik dulu gitu ya, 75 basis point. Lalu pada saat mendengar speech tone-nya si Jerome Powell di situ, karena lebih hawkish, dilihat Desember mungkin tetap harus agresif dan lain-lain, ini baru dia mengalami penurunan ya. Ini kalau menurut analisa saya. Jadi kalau ditanya kira-kira bagaimana kemungkinan besar yang terjadi, mungkin yang nomor 3, wake up dan naik dulu baru mengalami penurunan seperti itu. Tapi kembali lagi, ini hanya analisa saja. Saya sendiri juga tidak akan trading sebelum FOMC karena saya tahu volatilitasnya sangat tinggi gitu ya. Lebih baik menunggu ya. Kita bisa dari sini mulai turun juga, tapi di time frame kecil ya. Kita lihat sekarang di time frame 4 jam bagaimana untuk Bitcoin. Beberapa hal kita lihat dari sini. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita bisa bicarakan juga, tapi kalau teman-teman lihat di sini, saya ambil satu trend line, dua trend line sebenarnya. Satu ini lebih ke arah dari wick candle-nya, ya. Satu lagi ini lebih ke arah body candle-nya. Jadi di sini kita bisa update dua trend line ini untuk Bitcoin. Ini menjadi dua resisten trend line-nya. Nah, kalau menurut skenario yang tadi kita bahas, beberapa skenario yang tadi kita bahas, ya mungkin yang bisa terjadi adalah pada saat dia wick up di sini dia mulai breakout seperti itu, dan ini orang-orang mulai cenderung bullish, lalu baru di dump ke bawah, istilahnya seperti itu. Tapi ini di time frame 4 jam ya, anggap ini di time frame 1 jam seperti itu ya. Jadi ini yang kita lihat, apakah Bitcoin dulu bisa breakout dari resistance-nya dulu ya, resistance-nya dulu gitu. Bahkan kalau misalnya dia breakout pun, saya akan melihat cenderung langsung fokusnya ke dalam area ini, area level 21.000. Apakah dia bisa breakout dari level 21.000-nya dulu atau tidak? Karena kalau Bitcoin bisa breakout 21.000, closing di atas, kemungkinan dia akan lanjut naik lagi itu besar. Seperti itu, ini kita bahas ya, yang sebelumnya ini skenario double top. Nah, kalau dia mengalami penurunan, hampir sama yang kita bahas juga. Bagaimana nih? Apakah level 20.000 ini bakal hold atau tidak? Kalau dia closing mungkin di candle 15 menit ataupun 1 jam di bawah level 20.000, ini harus bahaya. Artinya mungkin market bisa lanjutin continue untuk penurunan lagi. Seperti itu. Jadi ini beberapa skenario yang saya lihat juga. Potensi support Bitcoin pun juga sudah kita mention ya. Ini di kisaran level
20.280-an juga ya. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan, kira-kira pre FOMC atau sebelum FOMC analisanya seperti apa. Semoga mendapatkan gambaran juga. Nanti kita mungkin besok untuk video nextnya kita bisa membahas setelah skenario FOMC-nya juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.